Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Wa qala Nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatun ummatil wa fitnatu ummatil mal. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku seiman, jamaah salat maghrib musalla al-jihad yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang masih memberikan kenikmatan kepada kita untuk duduk di satu majelis yang memiliki fadilah luar biasa. Berkumpulnya satu kaum di salah satu rumah Allah yang tujuannya berkumpulnya itu yatluna kitaballah, untuk membaca kitabullah dan juga untuk mempelajarinya. Maka kepada mereka akan diberikan yang pertama adalah ketenangan. Jiwa kita menjadi tenang, terobati oleh sebab kita mendengar ayat-ayat Allah dan juga mempelajarinya. Yang kedua, wa ghasyiatur rahmah, dan Allah memberikan kepada kita rahmatnya. Yang berikutnya kemudian sayap-sayap malaikat menaunginya. Artinya para malaikat ridho melihat kita berkumpul dalam rangka untuk talabul ilm. Dan yang keempat, nama-nama mereka, nama Pak Tarno, nama Pak Bambang, kita semuanya disebut-sebut oleh Allah. Yang nyebut-nyebut siapa? Allah. Disebut-sebut oleh Allah di sisi para malaikatnya. Masya Allah. Betapapun kita di RW berapa nih? Di RW 5 nggak kenal nggak apa-apa. Di Wisma Asri apalagi nggak kenal. Apalagi di kelurahan nggak dikenal. Nggak apa-apa. Yang penting kita banyak dikenal oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi orang yang terkenal di sisi para malaikatnya. Maka kenikmatan yang luar biasa ketika kita senang duduk di majelis ilmu, di majelis taklim seperti ini. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya dengan keikhlasan hati kita bisa mendapatkan fadilah-fadilah dimaksud.
Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak sekalian, hari ini kita akan membincangkan sesuatu yang ada pada diri kita, tetapi sesuatu yang ada pada diri kita itu menjadi fitnah, menjadi ujian. Yang kita angkat temanya adalah fitnah harta dan anak. Ya. Fitnah harta dan anak. Maka oleh sebab itu, berkaitan dengan harta dan anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikannya sudah mengingatkan, apalagi terhadap orang beriman. Ya. Secara khusus Allah mengingatkan orang-orang beriman atas reaksi, atas interaksinya dengan hartanya, dengan anak-anaknya. Sekarang sudah ditambah cucu gitu ya. Iya Pak Tarno. Insya Allah ya. Pak Karno, Pak Tarno nggak ada. Pak Tarno kemana? Pulang kampung lagi? Oh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan hamba-hambanya yang beriman, kita semuanya, atas adanya harta dan anak pada diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan juga anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Jadi keberadaan harta dan anak pada diri kita punya potensi, kalau kita nggak berhati-hati, punya potensi menjadikan kita justru jauh dari Allah. Menjadikan potensi kita menjadi lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun zikrillah dalam ayat ini tekanannya pada masalah sholat. Ya. Tapi setiap amaliyah juga berkaitan dengan zikrullah, ya. Maka betapa banyaknya orang yang mengurus hartanya, mengurus anak-anaknya, salat di nomor sekiankan. Walaupun ada canda-canda yang nggak pas, salat kan nomor 2 gitu ya. Tapi canda itu nggak pas sebenarnya, ya. Walaupun kita tahu maksudnya, ya. Tetapi bukan diletakkan kalau ketika kita diingatkan karena kita teledor dalam masalah sholat, kemudian kita bercanda, sholat kan nomor 2. Ini kan nggak pas, ya. Kalau tanpa sebab kemudian ada candaan, ya nggak apa-apa. Tapi sebabnya dirinya lalai sholatnya, begitu diingatkan, sholat nomor 2 ini, gitu. Maka ini canda-canda yang nggak pas seperti ini. Nah, saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Maka siapapun yang dia melakukan dzalika yang seperti itu, melakukan dalam hal mengurus hartanya, mengurus anak-anaknya, kemudian dia lupa dari mengingat Allah, faulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Ini bukan kaitannya merugi urusan dunia, tapi adalah urusan akhirat. Maka hendaklah berhati-hati, ya. Apalagi kita sekarang sudah mulai musim hujan. Udahlah, biarin aja motornya karatan, yang penting sholat duluan. Ya. Kadang-kadang kalau musim hujan tuh, pulang kerja atau pulang dari mana,
motornya takut karatan, nyuci motor, dengar adzan nggak peduli, ya. Akhirnya nggak berjamaah. Yang ibu-ibu ya goreng kerupuk, dengar adzan nggak peduli juga. Akhirnya dunianya mengalahkan dari yang lebih utama daripada dunia itu, ya. Nah, saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fitnah harta dan anak sebagaimana Allah Jalla wa'ala mengungkapkan di 2 ayat Allah setidaknya. Di antaranya adalah surat Al-Anfal ayat 28 dan surat At-Taghabun ayat yang ke-15. Saya membaca satu ayat saja karena muatannya sama 2 ayat itu, ya. Ayat 28 dari surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Kalau tadi surat Al-Munafikun ayat 9 adanya harta dan anak ada potensi menjadikan kita lalai dari mengingat Allah. Tapi di akhir ayat 28 surat Al-Anfal ini adanya harta dan anak-anak itu ada potensi pula kita bisa mendapatkan pahala yang besar. Berarti tergantung dari apa? Ya tergantung dari sikap kita. Sikap kita terhadap harta dan anak-anak itu, ya. Tentu kita tidak ingin menjadi orang yang kemudian khosir, menjadi orang yang merugi. Kita maunya punya harta yang banyak, anak-anak sukses, ya. Tapi sekaligus atas banyaknya harta kita, atas suksesnya anak-anak kita mendapatkan pahala yang besar darinya. Nah, saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan fitnah sendiri, tentu itu adalah merupakan ujian, bagian dari ujian perjalanan hidup. Karena sesungguhnya hidup ini sendiri adalah ujian. Ya. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua itu, ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya. Dan dia Allah itu yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kematian dan kehidupan itu Allah yang menciptakan, Allah yang membuat untuk menguji kalian siapa di antara kalian dengan kematian, dengan kehidupan itu, kemudian kita muncul sebagai hamba-hamba yang paling baik amalnya. Siapa kira-kira? Ya. Dan dalam perjalanan ini pun kemudian keadaan yang menghiasi kita, mengiringi perjalanan hidup kita, keadaan, ya, bukan barang, keadaan. Maka disebut pula oleh Allah sebagai ujian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Surat Al-Anbiya ayat 35. Ya. Setiap yang berjiwa itu pasti mengalami kematian. Tinggal ngantri kita. Wajah-wajah senior kecuali yang beberapa orang yang masih junior. Tapi kan ini umumnya senior semua. Saya nggak mau nyebut sepuh lah. Sepuh kok kayaknya udah ringkih banget gitu ya. Ya Pak Tarno, kemarin Pak Tarno tak rasani loh Pak. Pak Tarno lagi, Pak Karno. Tak rasani dimutakin. Saya ngobrol sama siapa ya? Kalian jenengan ya?
Pas lagi sholat Jumat di sana. Oh, pantas Pak Karno kalau pagi hari jalan-jalan kadang ketemu saya. Ternyata sudah dipangsionkan. Saya enom loh, nggak pantas pensiun. Ngelihat wajahnya mah nggak pantas pensiunan. Nah, saudaraku seiman yang insya Allah akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan hidup keadaannya akan disilih bergantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita sehat, kadang kita sakit. Kadang kita senang, kadang kita sedih. Antara dua keadaan itu, antara yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, begitu aja, ya. Disilih bergantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tetapi itu semuanya ternyata untuk menguji kita, ya. Maka oleh sebab itu, masya Allah, ya, kalau kaitannya dengan ujian pasti akan muncul hasilnya. Apakah kita termasuk yang lulus atau kita yang nggak lulus? Kira-kira di mana kita bisa tahu kita lulus atau tidak lulusnya? Di mana kira-kira? Nanti di akhirat baru kita tahu, ya. Kita itu termasuk yang lulus atau tidak, ya. Tapi untuk lulus, ya, itu sudah dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk memandu kehidupan ini yang ujian itu. Supaya kita menjadi orang yang amalnya baik. Supaya kita dalam menghadapi ujian yang oleh Allah disebut bisyarri wal khairi. Ya. Dengan keburukan dan kebaikan. Ya. Ketika kita didatangkan keburukan, sadar kita sebagai hamba yang beriman. Sudah ngaji di setiap saat, tiap hari Jumat juga dengarkan khutbah. Ya. Jadi suatu ketika ada kitab Ya Walad, kitabnya Imam Ghazali. Bagus banget itu kitab itu. Kitab itu sebenarnya bicara tentang pertanyaan murid Imam Al-Ghazali dan jawaban Imam Al-Ghazali. Ya. Intinya itu muridnya tuh muridnya juga udah lama gitu loh, ya. Udah lama sekali menuntut ilmu dengan Imam Al-Ghazali. Tahu-tahu nyurat bahwa rasanya kok gersang banget ya, sudah banyak kitab yang dibaca dia gitu. Tapi kok gersang banget, kenapa ya gitu loh, ya. Minta dinasihati. Apa jawaban pertama dari Imam Al-Ghazali? Sesungguhnya, bukankah engkau sering mendengar sabda-sabda Rasulullah disampaikan, dibacakan? Ya karena sudah lama ngajinya, ya tentu sudah banyak banget. Buku apa saja bahasa kita udah dilalap gitu loh, ya. Maka Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa sungguh sabda-sabda Rasulullah itulah nasihat buat kita. Jadi dengan kamu mendapatkan hadis-hadis dari Nabi, ya, maka sebenarnya tidak butuh lagi nasihat. Gak butuh kamu nasihat dari aku tuh, gak butuh. Saya juga butuh nasihat, tapi saya ngambil juga dari hadis Nabi juga. Masalah. Tapi yang menjadi persoalan, ya, penyakit yang ada ketika, ya, ilmu hadis itu misalkan, ya, itu hanya berhenti di otak saja, ya, nggak ada manfaatnya itu, ya, nggak ada manfaatnya. Mestinya kalau ilmu itu bermanfaat, dipelajari, diambil ilmunya, kemudian diamalkan, baru bermanfaat, ya. Makanya sampai Imam Al-Ghazali memberikan gambaran kalau kamu kepada muridnya yang nanya tadi, dijawab secara tertulis gitu, ya. Seandainya kamu berada di padang rumput sendirian, kamu seorang yang
ahli bela diri dengan membawa senjata tajam yang luar biasa. Ya. Kemudian kamu tahu-tahu kedatangan singa yang mau menerkam kamu. Apa yang kamu lakukan? Kalau Pak Rahmat apa yang dilakukan? Pasti akan membela diri. Ya sudah jago silat, Masya Allah. Ya ilmunya ada nih. Jago silat, ya, bawa senjata tajam. Kemudian dirinya terancam oleh singa. Pasti dia akan cabut pedangnya itu untuk menghalau atau kalau perlu dibunuh itu singa itu, ya kan? Maka singa tadi sebenarnya Imam Al-Ghazali menggambarkan itulah setan, musuh kita, ya. Sedangkan senjata tajam itu ilmu. Ya, ilmu. Jadi ketika kamu berhadapan dengan setan yang tentu setan maunya ya kita nggak usah mengamalkan kan begitu kan? Ya sudah silakan mengembara mencari ilmu kemana aja tapi nggak usah diamalin. Kan tujuannya setan kan begitu ya. Maka kalau kamu tidak menggunakan ilmumu berarti kamu seperti tadi. Kamu tidak mencabut pedangmu untuk menghalau singa tadi. Ya pasti kamu diterkam, kamu pasti dicabik-cabik oleh singa tadi. Masya Allah. Nah, saudaraku seiman yang saya hormatkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya mudah-mudahan setiap ilmu yang kita pelajari Allah berikan kekuatan, kemampuan dan kemudahan untuk kita amalkan di sisa kehidupan ini. Kembali ibu dan bapak sekalian, fitnah harta dan anak ini, ya. Meskipun harta dan anak itu kemudian dinyatakan oleh Allah sebagai fitnah, tetapi memang Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan sifat dasar kepada kita manusia ini kecenderungan ya, kepada harta dan anak. Ya, apakah kemudian kalau kita tahu harta dan anak itu ujian daripada saya nggak lulus, mendingan saya nggak usah punya harta dan anak gitu? Nggak mungkin. Karena itu sifat dasar yang Allah berikan kepada kita. Yang mesti kita akan cenderung ke sana, cenderung punya harta, cenderung pengen punya anak gitu loh, ya. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Al-Imran ayat 14, ya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khayli wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia. Kalau sesuatu jenengan memandangnya itu adalah sebuah keindahan. Kalau kita memandangnya sesuatu itu sebagai sebuah keindahan, maka tabiat kita apa? Tertarik kan? Mesti tertarik kita. Kalau sesuatu yang indah itu tertarik, ya. Adakah istilah yuk kita tamasa ke kuburan ada? Nggak ada, karena kuburan itu bukan tempat keindahan, ya. Kuburan itu tempat yang menyeramkan gitu. Walaupun sekarang keadaannya juga sudah mulai dirubah, bergeser orang cara pandang, tapi tidak ada orang piknik ke kuburan itu nggak ada. Ya. Walaupun kuburan yang di Kerawang itu memang nggak ada, tapi sebutan piknik ke sana pasti ziarah, cuma gitu. Piknik pasti ke taman-taman, yang taman itu konotasinya indah, ya, tempat-tempat yang indah, cenderung ke sana, ya. Dalam ayat ini kemudian Allah mengungkapkan kecenderungan atas syahwatnya itu kepada siapa saja, minan nisa'i, kepada perempuan. Nah, kalau gitu, ini siapa ini yang disoroti pertama? Laki-laki. Ya. Nah, ibarat Allah. Tapi sebenarnya yang dimaksud di sini adalah para istri. Ya, tentu istri adalah jenis perempuan, gitu ya, wanita. Nah, kemudian wal banina, juga
ketertarikan kepada anak, adanya anak. Kemudian juga harta benda. Yang harta benda itu berwujud bisa emas, bisa perak, bisa kuda pilihan, bisa hewan ternak, bisa sawah ladang. Disebutkan oleh Allah semuanya ini, ya. Kesanalah manusia itu cenderung tertarik. Ya nggak apa-apa sebenarnya, tapi ingat bahwa semua itu kalau Allah berikan, maka itu menjadi ujian bagi kita. Ya. Nah, saudaraku seiman yang saya hormatkan Allah Subhanahu wa taala, tentu itu semuanya adalah kesenangan kehidupan ini. Ya. Coba kita bisa bayangkan kalau kita punya harta banyak, rumah kita bahasa orang mungkin bahasanya Pak Bambang magrong-magrong gitu rumahnya ya. Tapi nggak ada anak gitu. Kita pulang ke rumah yang magrong, rumah besar sekali, masuk ketemu cuma istri aja, itu lagi ya, nggak ada anak, sepi banget, nggak ada cucu gitu loh, nggak rame banget gitu loh. Dan saya juga merasakan begitu saya ditinggal pindah sama anak saya nomor 1, sepi juga rumah. Padahal kalau ada anak-anak jadi bisingnya, masya Allah, waktunya istirahat, anak-anak bercanda mulu gitu ya. Tapi begitu ditinggal, sepi banget gitu ya. Ya, suwung. Ya, bahasa Jawa ngomong suwung loh. Jadi nggak enak gitu suasana itu ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah hiasan dunia ya. Dzalika mata'ul hayatid dunya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya mulai dari nisa, banin dan kemudian harta benda tadi, semuanya itu adalah mata'ul hayatid dunya, itu adalah kesenangan hidup dunia saja. Ya. Nanti di ayat yang lainnya disebut sebagai al-mata tadi, wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya. Dan kehidupan dunia yang kemudian dihiasi dengan mata tadi, perhiasan mulai dari istri, masya Allah, ya, anak-anak, harta benda, ya. Maka itu semuanya adalah sebagai mata'ul ghurur. Hiasan yang menipu, kesenangan yang memperdaya. Makanya tadi ada potensi kita menjadi lalai dari dzikrullah. Ya, kalau ngurus harta dan anak. Tetapi ada pula potensi kita bisa mendapatkan pahala yang besar kalau kita harta dan anak itu kita sikapi sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Ibu azakumullah pun juga demikian di dalam surat Al-Hadid ayat 20 Allah juga mengungkapkan i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ya, masya Allah. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Nggak lama hidup dunia itu. Ya. Seperti nggak lamanya orang bermain, orang bergurau. Ya. Dan kalian, ya, dunia ini dipenuhi dengan perhiasan dan kecenderungan saling berbangga atas banyaknya watakasurun fil amwal, ya. Banyakan harta gitu ya, dan wal aulad juga anak ya. Kalaulah kemudian ada yang membuat program 2 anak cukup misalnya, itu padahal ya bertentangan dengan ayat Allah sebenarnya. Kalau tujuannya merasa kerepotan ngopeni, ya itu menentang ayat Allah sebenarnya itu, ya. Kan ada itu ayat yang diingatkan oleh Allah. Sesungguhnya akulah yang memberikan rezeki kepadamu dan kepada mereka gitu ya. Bukan kamu, ya. Bukan kamu.
Tapi kita sudah ditakut-takuti seperti itu, lain soal lah ya. Nah, saudaraku seiman ya, maka kalian saling berbangga di antara ya kalian itu, kemudian berlomba-lomba dalam masalah kekayaan dan anak keturunan. Dan kemudian keadaan harta dan anak itu pasti menyenangkan, ya pasti menyenangkan. Seperti kemudian digambarkan oleh Allah, senangnya para petani yang mengagumi tanaman-tanamannya yang tumbuh. Ya. Subur, senang. Tapi ada enggak tanaman petani yang kemudian abadi ada gitu? Enggak ada. Ya. Makanya dijelaskan pula oleh Allah Subhanahu wa taala, tanaman yang menyenangkan petani itu toh nanti akhirnya dia kering, kemudian menguning, dan pada titik akhirnya ya hancur juga. Nah itulah pun juga demikian harta dan anak-anak kita itu. Tidak akan selamanya kita bersama dengan mereka. Pasti akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imma kita yang meninggalkan mereka, atau mereka yang meninggalkan kita. Ya mana yang qadar Allah yang duluan nyampe. Kalau qada al-maut mendahului memang harus sampai pada kita duluan, berarti kita yang meninggalkan mereka. Makanya gambaran di dalam surat Al-Qiyamah itu ketika nyawa sudah sampai kerongkongan gitu ya. Maka Allah kemudian berfirman, ayo sekarang siapa yang bisa membantumu kamu? Yang bisa menyembuhkan kamu siapa kalau sudah nyawa sudah sampai kerongkongan? Masya Allah. Kemudian bertaut betis kanan dan betis kiri. Apa Oma? Betis kanan, betis kiri, bertaut itu apa? Mempertahankan nyawa. Kecenderungannya kita akan mempertahankan nyawa kita kalau kita akan dicabut nyawa kita itu. Nanti coba dibaca tuh dari surat Al-Qiyamah ayat 26 sampai berapa itu. Nah, kalau sudah seperti itu kita baru ngeh. Diungkapkan oleh Allah kemudian kita baru sadar. Waduh, ini saatnya saya harus berpisah dengan dunia. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu ya nggak ada lagi manfaatnya nanti. Makanya di ayat Asy-Syu'ara ayat 88 Allah ingatkan yauma la yanfa'u malu wala banun. Di hari ketika harta dan anak itu tidak berguna lagi. Walaupun ayat itu sebenarnya membincangkan keadaan orang kafir. Ketika diberikan harta, diberikan anak, tapi tak ada manfaat baginya. Kapan itu sebenarnya disebut yauma itu? Pada hari itu. Maksudnya kapan? Di akhirat. Nggak ada manfaatnya. Bagi orang yang beriman mesti tidak mengalami seperti surat Asy-Syu'ara ayat 88 itu. Ya. Kalau kita mensikapi harta, mensikapi anak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah, baru kita merasakan manfaatnya harta, manfaatnya anak-anak di akhirat. Makanya di ayat 55, ayat 85 surat At-Taubah, Allah sudah mengingatkan begitulah kerugian orang-orang kafir ketika pada mereka diberikan harta yang melimpah, anak-anak yang sukses, pada akhirnya tidak bermanfaat bagi mereka. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Janganlah kamu takjub terhadap harta mereka, juga anak-anak mereka. Halo? Siapa yang menguasai Indonesia? Nah, saudara seiman ya, Masya Allah ya, kadang ya, luar biasa. Kalau saya baca berita tuh, masuk satu orang dihitung kekayaannya bisa 5 kali DKI itu. Kayak apa itu kekayaan itu ya? Wes gak usah dipikir lah, kita nggak pernah punya harta yang kayak begitu. Tapi Masya Allah kayak apa? Tapi Allah sudah ingatkan, fala tu'jibka. Kamu jangan takjub terhadap harta mereka, juga anak-anak mereka.
Kenapa? Kita itu salah di dalam menilai. Allah lanjutkan, innama yuridullah. Hanyalah Allah memberi itu semuanya. Memberi harta yang melimpah. Memberi anak-anak yang sukses. Kira-kira menurut ibu seneng nggak sih punya harta yang banyak? Wah, seneng banget pasti. Kita laki-laki juga seneng kalau punya harta banyak. Ya. Anak-anak yang sukses, ya pasti seneng juga, ya. Tetapi kalau itu terjadi pada orang kafir di dunia, ya, maka ternyata cara nilai kita itu nggak pas dengan tujuan Allah memberikan itu semuanya. Ya. Kita melihatnya seneng banget punya harta banyak, punya anak-anak sukses. Tapi ingat, Allah menyatakan, innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Ternyata tujuan Allah melimpahkan harta mereka, mensukseskan anak-anak mereka, kan itu semuanya ketetapan Allah. Yang memberi Allah kan? Ya. Ternyata tujuannya liyu'adzibahum biha, untuk mengazab mereka dengannya, dengan harta yang banyak, dengan anak-anak yang sukses itu, yang menurut kita, rasa-rasa kita gitu ya, nyenengin banget, bahagia banget, tapi ternyata menurut yang memberikannya, yaitu Allah, liyu'adzibahum, untuk mengadab mereka. Sekarang kita bicara iman. Kita mau percaya apa yang ditetapkan Allah tujuannya, yang Allah tetapkan seperti tadi, liyu'adzibahum, atau kita hanya mengikuti prasangkaan kita saja. Oh, seneng banget. Tentu yang benar pasti pernyataan Allah gitu loh. Dan itu nanti akan kaitannya dengan kehidupan akhirat khususnya. Bahkan di dunia saja, walaupun mereka tampak seperti senang, sebenarnya juga ada penderitaan. Pak Mul gampang tidurnya. Iya Pak Mul. Karena Pak Mul nggak punya pabrik. Coba kalau Pak Mul punya pabrik. Lah, Masya Allah, bantal nomor wahid dibeli. Ya karena punya harta banyak. Kasurnya Masya Allah, nyes kalau digeletain karena ternyata isinya air gitu. Masya Allah. Sekarang ada kasur isinya udara gitu, masalah. Tetapi nggak bisa tidur. Halo? Nggak bisa tidur. Kenapa? Tersiksa dengan keadaan harta yang banyak. Bahkan untuk menjaga hartanya yang banyak pun kemudian dia digelisahkan. Nggak seperti jenengan, pagarnya ala kadarnya. Halo? Iya Pak Karno. Rumahnya Pak Karno, pagarnya juga ala kadarnya aja. Ya. Tapi bagi mereka nggak cukup dengan pagar ala kadarnya. Tidak hanya sekedar remote, kadang pagarnya dikasih setrum lah. Halo? Sudah ada setrumnya, sudah pagarnya tinggi banget. Begitu masuk ternyata ada pos kecil di situ, ada orang yang pakai seragam. Halo? Sudah begitu ditemenin yang diikat. Gaguk-gaguk. Coba, Masya Allah. Untuk apa itu semuanya? Ayo, coba. Rasa aman, dia pengen mendapatkan keamanan. Dan jenengan pagar ala kadarnya, kadang nggak digembok lu ya tidur seangkeler banget loh. Masa saking rasa amannya ada pada diri kita semua itu, ya. Karena memang tadi Pak Mul nggak punya pabrik, ya kalau punya pabrik, Masya Allah, ya. Bingung, ya, ngopeni harta saja seperti itu. Sudah begitu di garasinya, pintunya juga otomatis, yang bisa buka cuma tuan rumahnya, atau mungkin pembantunya dikasih kodenya, Masya Allah. Udah begitu pintu mobilnya juga berlapis-lapis pengamanannya, wah pokoknya merepotkan banget lah. Tapi apakah berarti kemudian kita nggak usah punya harta? Enggak.
sedikit harta kita pun juga tetap akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, saudaraku seiman yang saya hormatkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kecenderungan kita terhadap harta dan anak itu diingat-ingat itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara harta dan anak itu kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan secara khos yang paling berat itu pada fitnah mal, fitnah harta, ya. Dari sebuah hadis dari Ka'ab bin Iyad, an Ka'ab bin Iyad, qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli ummatin fitnatan. Sesungguhnya setiap umat itu punya ujian. Jadi setiap umat itu memang ada ujiannya, ya. Wa fitnatu ummati, dan fitnah bagi umatku adalah al-mal, harta, ya. Makanya yang mengikuti kajian Sabtu pagi, kita lagi bahas kasih sayang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam di kala matinya dan sesudahnya. Kita ketemulah hadis Rasulullah sampai menyatakan, yang aku khawatir, aku tidak mengkhawatirkan kalian melakukan kesyirikan setelahku, kata Rasulullah pada para sahabat, ya. Kenapa kepada para sahabat Rasulullah nggak khawatir mereka para sahabat melakukan kesyirikan setelah Rasulullah nggak ada? Karena memang kekuatan iman dan takwanya para sahabat sudah mumpuni dan itu didikan Rasulullah langsung, ya. Jadi nggak khawatir. Tetapi ada yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Yang aku khawatirkan kepada kalian adalah urusan dunia. Urusan dunia. Harta. Urusan harta. Bahkan dalam hadis yang lain kemudian Rasulullah juga mengungkapkan, bergembiralah dan berharaplah dengan apa yang menyenangkan bagi kalian. Nggak apa-apa. Berarti kita punya anak, punya harta yang menyenangkan, nggak apa-apa. Ya. Tapi kemudian Rasulullah menyatakan, demi Allah, aku tidak mengkhawatirkan kalian tertimpa kefakiran. Jadi Rasulullah itu nggak khawatir kalau kita fakir, itu nggak khawatir. Karena kecenderungan kita itu kalau terkena fakir, ya, sangat membutuhkan bantuan, gitu ya. Maka kita akan cenderung cepat ingat sama Allah. Tapi kalau kita dijadikan orang yang kaya, cenderungnya kita lupa sama Allah, ya. Jadi Rasulullah itu tidak khawatir. Aku tidak mengkhawatirkan kalian terkena kefakiran. Enggak, Rasul enggak khawatir itu, ya. Coba dilihat para sahabat, banyak yang fakir, banyak yang miskin, tapi imannya dan ketakwanya luar biasa, ya. Jihad nomor wahid, walaupun ahlus sufah, nggak punya rumah, nggak punya kerjaan, hidupnya di emper Masjid Nabawi. Tapi kalau ada panggilan jihad nomor wahid, ya. Nah, saudaraku seiman, ya. Terus Rasulullah melanjutkan, dan yang aku khawatirkan terhadap kalian adalah kalau urusan dunia kalian dimudahkan oleh Allah. Nah, waduh, Masya Allah. Kenapa demikian? Sebagaimana pula umat-umat sebelum kalian dimudahkan dunianya. Dan kalau sudah seperti itu, kata Rasulullah, kalian akan berlomba-lomba untuk memperoleh kekayaan. Kekayaan ini bisa dijelaskan, bisa melalui jabatan dan sebagainya, ya, tentu saja, ya. Makanya yang disebut dengan mutrofin, orang-orang yang mutrofin itu adalah orang-orang yang, ya, dia berkuasa, ya, kaya, gitu, ya. Nah, saudaraku seiman, ya, yang aku khawatirkan justru kalau dunia kalian dimudahkan seperti
umat-umat sebelumnya, sehingga kalian kemudian berlomba-lomba untuk memperoleh kekayaan seperti mereka melakukannya. Kalau sudah seperti itu, kalian akan dibinasakan oleh sebab kekayaan itu, seperti mereka pun dibinasakan karena kekayaannya. Nah, kenapa kok mal ini? Karena kepemilikan harta yang melimpah itu kalau tidak di tangan orang yang beriman, pasti akan digunakan untuk yang macam-macam. Halo? Dan ingat, kekayaan di sini bisa kekuasaan, ya. Maka dengan kekuasaan, kekayaan yang dimilikinya, dia bisa mewarnai, bahasa kita, ya, mewarnai perjalanan wilayah yang dia pimpin itu. Bisa, ya. Pokoknya aku yang berkuasa, aku yang punya duit, apapun bisa aku lakukan. Halo? Ya. Merubah aturan ya bisa saja, orang dia berkuasa, dia punya duit, ya kan? Ya. Mau menghantarkan anaknya untuk mengganti sebagai penggantinya, ya bisa, orang dia berkuasa, dia punya duit, dan seterusnya. Nah, saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di hadis yang lain kita sudah diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan dunia, kenikmatan dunia, baik itu wujudnya anak ataupun harta, ya, khususnya tentang harta, ya. Sampai Rasul menyatakan, badiru bi'amal, segala kalian beramal kakito illailil mudlim. Karena ini sering kali nih saya sampaikan ya di sini, ya, untuk mengingatkan kita semuanya, ya. Segeralah kalian beramal karena akan datang fitnah. Fitnahnya itu kakito illailil mudlim, seperti penggalan malam yang gelap. Maksudnya malam yang gelap bukan tanpa penerangan. Zaman kita tidak ada sudut-sudut yang gelap. Semuanya ada penerang. Sampai pojok-pojok rumah saja dikasih lampu. Halo? Ya kan? Ya. Tapi apa maksudnya? Sifat dari malam itu menakutkan. Ya. Kalau nggak percaya, nanti boleh. Siapapun keluar aja dari rumah jam 2 jam. Langsung di tengah jalan itu, jalan yang biasa kita lewati. Nengok sana, nengok sini, nggak ada orang sama sekali, sepi banget, mampring. Nggak nyaman, pasti merasa nggak nyaman. Ya, itulah sifat malam. Dan diterjemahkan kakito illailil mudlim itu daya rusaknya sangat besar. Fitnah itu daya rusaknya besar. Kemudian Rasul menyatakan yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiron. Fitnah itu kemudian menyebabkan seseorang yang pagi-paginya masih beriman, sore harinya menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Dan juga sebaliknya, sore harinya masih beriman, pagi harinya sudah kafir. Ini fitnah apa? Ya bi'udinahu bi'aradim minad dunya. Mereka telah menukar urusan agamanya dengan kesenangan dunia. Maka ingat tadi surat Al-Munafikun ayat 9 tadi. Allah mengingatkan kepada orang yang beriman, karena bisa saja orang beriman itu kaya raya, anaknya sukses-sukses, bisa. Tapi jangan sampai adanya harta pada kita, adanya anak pada kita menjadikan kita lalai dari mengingat Allah. Anak kita sudah diamanai oleh Allah dengan pengarahan qu anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Kan itu khitabnya yang paling berat pada laki-laki itu. Ya. Pemimpin keluarga. Imam Muqatil Al-Hayyan dan Imam Ad-Dahak mentafsirkan menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka itu adalah, coba diingat-ingat ini. Apa itu? Belajarlah kamu dan ajarilah keluargamu, ya. Belajarlah kamu dan ajarilah keluargamu. Ketika menyebut keluargamu, Imam Muqatil Al-Hayyan, Imam Ad-Dahak menyebutkan istrimu, anak-anakmu, juga pembantumu. Ya. Kita
kita belajar apa? Kita mengajari apa terhadap keluarga itu? Tentang hal-hal yang diwajibkan oleh Allah dan yang dilarang oleh Allah. Berarti belajar dan mengajarkan apa itu? Tentang din, tentang agama. Tidak mungkin ketika orang itu diberikan harta dan anak yang banyak atau anak yang sukses, kemudian dinnya lemah, maka akan menyeretnya ke dalam neraka. Pasti itu. Ya. Tidak peduli dengan keluarganya yang dirinya saja kadang-kadang juga tak diperhatikan. Yang tadi, gambaran tadi. Ya, ngurus hartanya, ngurus anaknya, lalai daripada dzikrullah. Faulaika humul khosirun. Pasti kalau orang yang melakukan begitu akan merugi. Nah, saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka hendaklah kita berhati-hati. Kalau kemudian ada kisah yang masyhur, ya, kisah yang masyhur, entah dari mana saya juga nggak tahu, ini muncul dari mana, saya mencoba mencari-cari belum ketemu, ya. Kisah seorang anak yang masuk ke dalam neraka, melihat kedua orang tuanya akan dimasukkan ke dalam surga. Maka kemudian ditariklah kedua lengan orang tuanya. Kemudian anak itu bicara sama malaikat, kadang juga diterjemahkan bicara dengan Allah, gitu ya. Jangan engkau masukkan orang tuaku ke dalam surga. Loh kok malah nggak boleh? Karena dia menuntut haknya, menuntut anak itu menuntut haknya. Aku masuk neraka ini disebabkan oleh orang tuaku ini tidak mengajariku tentang agamamu. Ya. Masya Allah. Yuk kita coba. Nanti kita ini berseri soalnya. Nggak mungkin selesai satu pertemuan, ya. Coba kita mesti harus mengaku juga, ya. Sejak kita lahir, sejak anak-anak kita lahir, sejak cucu-cucu kita lahir, hakul yakin kita semuanya berharap sebagaimana materi anakku, engkaulah harapanku. Apa yang kita harapkan dari anak-anak itu? Menjadi hamba yang soleh, menjadi hamba yang solehah. Kan begitu kan? Itu ketika lahir. Tapi begitu anak cucu itu mulai kenal bangku sekolah, beda kita. Lupa dengan harapan itu. Yang wujud dalam doa yang kita harapkan kepada Allah. Kalau anak kita belum bangun, marah besar, nanti kamu telat dan sebagainya, disiapkan keperluan sekolahnya dan sebagainya. Apapun yang penting kamu harus nggak boleh telat sekolah. Kalau nilai matematikanya merah, marah-marah luar biasa. Bahasa Inggrisnya jeblok, marah-marah. Tapi coba, kalau anak kita belum bangun, padahal sudah adzan asar atau adzan zuhur atau adzan maghrib misalkan, ya. Apakah kita juga marah-marah, semarah-marah ketika anak kita takut kalau telat sekolah? Masya Allah. Bagaimana kalau anak cucu kita belum bisa baca Quran? Bagaimana kalau anak dan cucu kita tak memenuhi musola al-jihad? Hakul yakin banyak itu anak-anak di rumah. Halo? Orang tuanya pergi ke musola, membiarkan anaknya di rumah saja, padahal anaknya laki-laki. Bagaimana coba? Bagaimana nanti anak itu? Aku tak pernah diajak ayahku ke musola. Tidak pernah diingatkan. Celaka kita di hadapan Allah. Nah, saudaraku seiman, ya. Makanya Rasulullah pembantunya saja jadi ulama. Siapa dia? Anas bin Malik. Pembantu dari kecil itu. Jadi ulama. Kan dibina betul sama Rasul. Jangan, itu kan Rasulullah. Enggak, ya kita tidak sampai menghantarkan jadi ulama lah. Paling tidak menjadi anak-anak yang betul sesuai dengan harapan kita, anak-anak yang soleh dan solehah. Nah, saudaraku seiman, ya, apalagi sekarang kecenderungan masalah madrasah agak sepi, ya karena ya dituntut oleh ilmu dunia harus menguasai, tapi lupa bahwa yang menyelamatkan itu adalah ilmu agama. Baik, saudaraku seiman, kita koma pada hadis Badirul Bi'amal, ya. Sampai
menyebabkan orang itu keluar dari din, kafir karena telah menukar urusan agamanya dengan kesenangan dunia. Wallahu a'lam bishawab, karena sudah lewat jauh dari waktu Isya. Mohon maaf ya. Kalau di tengah-tengah juga nggak enak banget berhentinya ya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masih banyak yang harus kita bicarakan tentang fitnah harta dan anak ini. Tetapi perjumpaan 1 bulan lagi juga lama banget. Tidak tahu siapa duluan selama 1 bulan. Nggak usah jadi soal ya. Mudah-mudahan semuanya diakhiri oleh Allah dengan husnul khotimah ya. Juga keluarga kita mudah-mudahan semuanya disatukan oleh Allah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, digabungkan, dibersamakan dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di surga sebagaimana materi kita yang lalu bersama Rasulullah di surga. Sudah hafal doanya? Astagfirullah, terserahlah. Pokoknya yang penting aku udah ngajarin gitu ya. Mau diamalkan atau enggak urusan masing-masing. Masa aku mau suruh ngintilin ke rumah udah diamalkan. Itu loh. Allahumma inni as'aluka imanan la yanfat la yartad wa na'iman la yanfat wa murafaqata Muhammadin fi a'lal jannatil khuld ya. Itu yang di poin 8 poin yang pernah kita bahas bulan yang lalu. Baik, saudaraku seiman, khawatir akan menjadi fitnah karena sudah harus sholat Isya ya. Akhirul alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri bersama dengan kifaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teriring salam untuk keluarga semua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.